Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Tiarma Kristina Siagian, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Medan. Sekarang saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Kesimpulan dari mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, kodrat apa yang dituntun? 1. Kodrat alam, yaitu menuntun anak sesuai keadaan alam tempat anak tumbuh dan berkembang. 2. Kodrat zaman, yaitu menuntun anak sesuai zamannya tumbuh dan berkembang. Bagaimana menuntunnya? Sebagai pendidik, kita dapat menerapkan konsep trilogi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Ingarsa sung tulada. Kita sebagai pendidik berada di depan untuk menjadi teladan bagi peserta didik. 2. Ingmadya mangun karsa. Sebagai pendidik, kita berada di tengah untuk membangkitkan semangat dan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menggali bakat dan minat yang mereka miliki. 3. Tuturi handayani. Sebagai pendidik, kita berada di belakang untuk mendorong dan memberikan arahan kepada peserta didik, sehingga peserta didik selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut menjadi dasar dari Merdeka Belajar. Pendidik menuntun peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri, memiliki jiwa merdeka secara lahir dan batin. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada anak, atau yang dikenal dengan istilah student center, menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Peserta didik bukanlah objek pembelajaran, namun merupakan subjek pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh, sehingga sebagai pendidik kita harus mengenalkan sosiokultural daerah yang kita miliki yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan yang dapat menebalkan laku peserta didik di kelas maupun di sekolah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pendidikan budi pekerti, yaitu gabungan dari cipta, rasa, dan karsa. Keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling baik untuk pembentukan budi pekerti peserta didik. Oleh karena itu, pendidik dan orang tua harus berkolaborasi, menuntun dan menjadi teladan dalam pertumbuhan karakter baik peserta didik. Untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya menganggap peserta didik sebagai kertas kosong, sehingga peran guru lebih dominan dibanding peserta didik. Saya merasa berkuasa sepenuhnya membentuk watak dan budi pekerti peserta didik sesuai kehendak saya. 2. Teacher center. Guru adalah satu-satunya sumber belajar di kelas, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. 3. Lebih berorientasi pada nilai atau KKM, sehingga saya sering membanding-bandingkan peserta didik atau kelas yang nilainya lebih rendah dibanding dengan peserta didik atau kelas yang nilainya lebih tinggi. 4. Punishment terhadap peserta didik. Saya memberikan punishment atau hukuman maupun ancaman jika peserta didik
tidak dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan atau melakukan apa yang saya perintahkan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang selama ini telah saya lakukan. Ternyata yang saya lakukan selama ini keliru. Saya sadar bahwa peserta didik bukanlah ibarat kertas kosong, melainkan kertas yang sudah bertulis. Setiap anak terlahir dengan keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Saya tidak bisa memaksakan setiap anak harus sesuai dengan kemauan saya. Setiap anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas saya sebagai pendidik untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi seutuhnya. Saya sadar bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas seharusnya berpihak pada anak atau student center. Saya terlalu banyak menuntut, bukan menuntun. Apalagi dengan pemberian punishment, membuat peserta didik tidak bahagia dan kurang termotivasi belajar. Mereka merasa tertekan, takut, tidak berani mengeksplor bakat yang dimilikinya. Saya juga tidak boleh hanya berfokus pada perkembangan kognitif peserta didik, namun juga afektif dan psikomotoriknya. Sebagai pendidik, saya harus menuntun tumbuh kembang peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sesuai di mana mereka lahir dan tinggal, kodrat zaman sesuai di mana mereka berkembang. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan, pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. 2. Mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki peserta didik. Ketiga, menerapkan pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. 4. Berkolaborasi dengan orang tua dalam menuntun dan menjadi teladan karakter baik peserta didik. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam guru penggerak.